idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kita guncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya. Niku nek ibaratnya nek Semeru niku nembe napa niku? Wonten sing ngomong nek carane nembe ngentut Pak niku. Niku pun gegeri pun korbannya banyak sekali. Lah itu nek pecah meledak itu Pak. Ya. Ya. Makanya ada al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasukal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Itu gunung itu udah mabur Pak, terbang dibenturkan dier, semuanya hancur itu. Bumi itu akan dipegang oleh Allah. Ya, demikian juga langit dengan tangan kanannya. Ya. Summa yakul, kemudian Allah berkata, ana al-malik, ainal mulukul ard. Sayalah raja hari ini, di hari kebangkitan itu. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi dulu yang berkuasa itu. Maka ada hujan, kemudian manusia tukul dari situ Pak, uryanan dalam keadaan telanjang. Aisyah sampai nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, napa mboten do isin mosok wudu gitu. Ya Aisyah, wahai Aisyah, hari itu pikiran sudah tidak ada yang napa otak udang niku napa mikire ngeres ya. Wis ora ono Pak pikiran ngeres, ora ono. Semua mikir ya aku masuk surga atau neraka itu pikir. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Sebelumnya mohon maaf kalau kurang nyaman niki nembe gangguan napa niki. Kula wau sanjang kalih takmir nggih badhe izin ngeten pun wato-wato. Mugi-mugi tasih saged lancar ngeten. Bismillah. Baik. Saya malam hari ini melanjutkan tema kita, insyaallah sampai ayat yang keempat. Ayat keempat surat Al-Fatihah ya. Kemarin sudah bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa artinya Pak? Malik, apa Malik? Raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Niki saged dibaca panjang Maliki Yaumiddin, bisa pendek Maliki Yaumiddin gitu. Tapi lumrahnya kita seringnya mendengar panjang ya, Maliki Yaumiddin. Sebagian membaca pendek, sebagian panjang. Tapi yang masyhur adalah yang panjang. Malik, penguasa ya. Nah, yang menarik di sini padahal Allah itu penguasa langit dan bumi, artinya penguasa dunia dan akhirat. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah hanya menyampaikan Maliki Yaumiddin, penguasa negeri akhirat atau hari pembalasan ya. Ini menunjukkan bahwa di dunia itu boleh ada orang yang ngaku sebagai raja, penguasa ya. Tapi di akhirat semua raja-raja dunia itu tidak punya kekuasaan ya. Misalnya raja paling kuat siapa Pak? Raja paling kuat atau paling sombong misalnya dalam Quran Fir'aun. Fir'aun itu jelas
sampai dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu sombong sekali Fir'aun itu. Maka Fir'aun yang demikian sombongnya, bahkan kekuasaannya itu mutlak ya, absolut itu besok di hadapan Allah nggak ada ya. Atau raja yang paling kejam misalnya dalam sejarah Islam itu ada Genghis Khan. Genghis Khan itu dari mana? Mongol. Nek jenengan riyen tasih eling film napa niku? Ada Hakim Rodamas niku. Wah niku Mongol niku. Orang Mongol itu kejam-kejam luar biasa. Genghis Khan ketika berkuasa pernah membunuh 2 juta penduduk Baghdad. Jadi dia pernah merusak daulah Abbasiyah di Baghdad itu, dibunuh 2 juta lebih. Sampai Masya Allah kuda niku Pak, sampai darah-darah kaum muslimin itu setinggi kaki kuda, sangat banyak yang dibunuh itu. Itu besok di hadapan Allah tidak punya kuasa sedikit pun, atau siapapun penguasa hari ini, sezalim apapun itu, sekejam apapun, semenakutkan apapun, tidak punya kemampuan dan kekuasaan lagi di hari kebangkitan. Nah, makanya di sini Allah menyebutnya Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Artinya di hari itu yang berkuasa hanya satu, yaitu Allah. Maka sebagai orang muslim, hidup itu harus menjadikan apa? Waspada bahwa hari ini kita ini seperti apa? Seorang musafir. Nah, musafir Pak, musafir niku nek jare wong nunut ngombe ya. Ya, akan berjalan kembali ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanyalah beliau, manil kayyisu, siapa orang yang cerdas niku? Siapa orang yang cerdas? Nabi menjawab, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, mereka yang mampu meredam hawa nafsunya. Hawa nafsu niku Pak, ngapunten, nafsu itu ya bisa nafsu 1 perut, 2 nafsu bawah perut. Lebih bahaya mana? Bahaya mana Pak? Dua-duanya bahaya itu. Nafsu perut itu nafsu kekuasaan Pak. Makanya orang itu sebenarnya makan tuh sehari berapa piring? 3 piring Pak ya. Tapi manusia itu Masya Allah diberi 1 lembah, terus duwe sawah sak hektar itu Pak, ditawani 2 hektar gelem mboten? Turah gelem. Bahkan minta 3 hektar lagi. Kata Nabi, tidak ada yang menghentikan angan-angannya kecuali kalau sudah dikasih tanah 1 kali 2 niku, ya kuburan niku. Ya, itu yang menghentikan Pak. Makanya orang Masya Allah untuk mempertahankan nafsu perut itu dia kadang menghalalkan segala cara. Curang, ya, menyogok, menyuap, itu kan larinya kemana? Ke perut semua sebenarnya itu ya. Nah kalau bawah perut itu ya syahwat itu. Makanya Masya Allah nafsu yang merusak itu. Nah orang cerdas itu orang yang mampu meredam keinginan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir apa yang akan saya bawa setelah saya mati. Itu orang cerdas itu. Makanya orang cerdas itu mikirnya apa? Investasi. Nah, niki Pak, kalau kan nanti cerita kerja niki wonten 3. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras Pak, contohnya ya, kerja keras niki. Jenengan umpami wonten sing tukang becak. Pripun carane tukang becak gen angsal duit kathah? Gejote sing banter niki sadèrèng wonten bentor nggih. Berarti nek meh sugih ngejote saya banter. Tapi nek umpama
loro bar ngebut niku dilalah loro, tabrakan terus loro niku Pak. Seminggu ra kerja, angsal duit mboten? Mboten, jenenge niki kerja napa? Keras. Tapi kalau kerja cerdas, Pak, ngeten ya, rekoso riyen angsal duit ditumbaske becak meleh. Di sewake koncone. Nah, umpamane niki dilalah dier tabrakan ra kerja sesasi ning becake gadah sedasa niku. Tasih angsal duit mboten? Lah niki sing namine kerja cerdas. Lah nek kerja ikhlas itu kerja untuk mikir apa? Akhirat Pak. Kita ini mohon maaf ngapunten, hidup itu enggak hanya mikir hari ini, tapi mikir lebih jauh. Maka Nabi bersabda, yang cerdas itu yang bukan mikir besok makan apa. Orang cerdas itu besok bekal saya cukup apa? Tidak, itu yang cerdas itu. Makanya orang cerdas 3 ya investasinya nih. Idza mata Ibnu Adam, manusia nek mati nih tidak bisa lagi nambah pahala kecuali yang punya 3 celengan. 1, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah niku Pak, kula tanglet bondo dibeto mati mboten? Ya. Jawaban ini mempengaruhi sedekah ini. Ya. Insya Allah nek pikirannya harta dibawa mati, mesti kita akan sisihkan harta kita untuk apa? Celengan ke akhirat itu. Maka dibawa mati insya Allah itu pahalanya maksudnya ya. Yang kedua, ilmin yungtafa'u bih, ilmu yang manfaat. Maka masya Allah, Allah itu sudah ngasih motivasi. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman ya. Tapi orang beriman yang utul ilma, diberi ilmu oleh Allah, derajatnya lebih tinggi Pak. Sami-sami sholat niki Pak, wau maghrib niki kinten-kinten ganjarane padha mboten? Kula tangkleti padha napa mboten? Sing bedake napa ne? Sing bedane Pak setunggal khusyuk mergo gadah ilmune, sing setunggal begitu Allahu Akbar teng pundi niki pikirane? Sawah, pasar, terus ya gitu Pak. Itu yang membedakan derajatnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kadang orang sholatnya satu shaf itu derajatnya itu mabaina sama'i wal ard, derajatnya antara langit dan bumi, jumlahnya kadoan itu ya. Itu baru satu sisi. Sisi lain misalnya ya, tentang rukunnya saja ya. Rukun misalnya ada tumak nina ya. Maka sholat yang terbaik itu masya Allah saya sering motivasi pakai hadis ini. Man shallalillahi fi man shallalillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Sinten salat saged 40 dinten mboten nate terlambat, mesti nek imame Allahu Akbar jenengan pun siap teng shaf niku ya. Niku dijamin oleh Nabi 2 ya, kutibat lahu baro'atani, jaminannya 2. 1, baro'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik ya. Abot napa enteng 40 dino ya abot Pak, makanya ganjarane suwarga. Lah nek enteng ya ganjarane kipas angin atau payung ya, yang mayar-mayar. Baik. Nah ini makanya orang cerdas tuh Pak yang mikir investasi. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini hadis Nabi ya. Yang kedua di sini ada asar. Asar itu perkataan sahabat. Di sini Umar bin Khattab. Beliau mengatakan begini. Kama qala Umar bin radhiyallahu an, sebagaimana
Umar ya berkata, hasibu, apa hasibu? Hisablah. Apa hisab itu? Ahli hisab apa ahli hisab? Tukang udut. Kalau hasibu ya hitunglah anfusakum, amal-amal kalian qabla an tuhasabu, sebelum besok dihitung oleh Allah ya. Wazinu, dan timbanglah anfusakum, kebaikan-kebaikan kalian ya, termasuk keburukan kalian, qabla an tuazinu ya, sebelum kalian ditimbang kebaikannya oleh Allah besok di hari akhirat ya. Makanya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini di dunia ini tugas kita apa? Amalun, apa amal? Beramal soleh. Wala hisabun, belum dihisab oleh Allah ya. Wal ghad, dan besok di akhirat itu hisabun. Yang ada apa? Kita tinggal nunggu hisab. Wala amalun, tidak bisa lagi beramal ya. Makanya Masya Allah Pak, orang beriman itu keyakinannya adalah mati, meninggal dunia itu awal dari apa? Segalanya. Nah, ini akhir atau awal? Meninggal itu akhir dari segalanya atau awal dari segalanya? Ya. Orang yang nggak percaya tentang hari pembalasan Pak, makanya temanya Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Orang yang nggak percaya dengan akhirat itu, ya pasti dia tidak akan menyiapkan bekal. Mati itu seakan-akan sudah selesai semua urusan ya. Makanya orang bunuh diri Pak. Ini lagi viral kan, siapa yang bunuh diri itu ya. Ada orang bunuh diri ya, sakit nggak sembuh-sembuh, gantung ya. Misalnya diputus pacarnya terus minum racun ya. Utangnya nggak rampung-rampung, kemudian ya gantung. Banyak itu. Itu mesti orang yang tidak memahami bahwa hidup, bahwa kematian itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Makanya orang beriman itu harus meyakini meninggal itu awal dari perjalanan yang tidak ada ujungnya kelak itu ya. Makanya manusia itu akan melewati berapa alam? 4 kalau dihitung. Alam apa ini? Kandungan, alam rahim. Kedua alam dunia. Berapa tahun alam dunia Pak? Umurnya berapa jenengan? Mintanya berapa? Sakwi ini umur itu sebenarnya yang penting apa? Barokah. Barokahnya apa Pak umur itu? Masya Allah, kalau makin tua makin soleh, itu barokah Insya Allah. Yang kedua alam dunia, nanti akan mati menuju alam kubur atau dikenal alam barzakh. Alam barzakh itu Masya Allah, ini bayangkan Pak ya, jaraknya itu ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan alam barzakh itu jadi perpindahan dari alam dunia ke barzakh itu Masya Allah, di sini ada namanya siksa kubur Pak. Bahkan Nabi aja pernah, ini ada hadis begini, Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban ya, 2 orang di kubur ini sedang diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani bikabirin, dua-duanya ini diadab bukan karena dosa besar. Menurut kebanyakan orang ini dosanya remeh Pak. Satu, yang pertama dia namimah. Apa namimah? Adu domba. Lah adu domba itu apa? Ya sudah, nek kesini mbolo sini, kesini mbolo sini ya. Itu pengennya apa? Ngadu Pak. Nonton model ngoten niki. Nonton ya. Ya nek ada berarti tobat ya.
Nenek mati ini siksa kubur salah satunya itu. Yang kedua, ini diremehkan Pak. Dia ketika kencing itu tidak apa? Tidak menutup auratnya, termasuk tidak apa? Istinja. Apa istinja itu? Cebok Pak. Biasanya sinten niki? Ya? Orang usah ngarani ya. Sing krasa berarti tobat kan gitu ya. Loh, ini ini kan makanya Nabi mengatakan dua orang ini rumangsa dosane mboten ageng, tapi oleh Allah diadab dengan adab kubur. Satu tadi adu domba, yang kedua kencing tidak menutup auratnya Pak, sembarangan, pokoknya mantur mawon niku. Ya, kedua tidak cewek tadi. Wah ini hati-hati nih, yang sering-sering istighfar kalau ada yang masih begitu ya. Kenapa? Ini penyebab siksa kubur. Yang ringan saja diazab, apalagi yang berat ya. Makanya orang itu Pak begitu dikubur, kita dulu kan diajari oleh Mbah Yai di TPI, TPA itu, TPQ ya. Jarine nek pun dibelet, diratake, terus pun ditinggal pinten langkah? 7 langkah niku malaikat dugi. Malaikat sinten? Mungkar Nangkir. Iya betul Pak. Itu Nabi bahkan tidak beliau menjelaskan nggak harus nunggu 7 langkah Pak. Nabi pernah satu hari ketika menguburkan jenazah sahabat, beliau berdiri ya, kemudian duduk ya di atas dekat kuburan itu. Kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahul ana yus'al. Kalian yang hadir ini mintakan ya istighfiru, mintakan ampunan untuk saudara kalian yang sedang dikubur ini, dan mohonkan kepada Allah agar dia sabat. Sabat itu jawab 3 pertanyaan. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Sopo pangeranmu, opo agamamu, sopo nabimu. Itu 3 pertanyaan standar Pak ini. Gampang nek teng donya jawabe, tapi nanti dikubur tergantung amal soleh masing-masing itu. Fa innahul ana yus'al, sekarang ini dia sedang ditanya kata Nabi. Dados mboten kedah nunggu pinten langkah wau. Itu Pak, itu Masya Allah, itu jelas hadisnya sahih. Berarti hal pertama begitu mati Pak, orang itu pindah ke alam barzah. Itu bayangkan Pak, kalau matinya sudah 1000 tahun yang lalu, padahal kiamatnya masih panjang sekali itu. Itu nggak bayangkan kita ini kalau dosanya banyak, tidak taubat kepada Allah, betapa beratnya siksaan kubur itu. Ya, kalau Fir'aun jelas itu pagi dan sore, padahal Fir'aun sudah mati berapa ribu tahun yang lalu itu. Ya, kok sampai hari kiamat. Maka orang-orang soleh begitu dikubur Pak, di barzah itu ya, orang soleh Pak, dia menjawab dengan baik pertanyaannya. Kemudian dia ditampakkan itu tempatmu besok. Ternyata Masya Allah sudah ada gambaran surga. Maka kubur itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga ya. Makanya orang-orang yang soleh yang sudah ditampakkan tempatnya di akhirat di surga itu, dia meminta kepada Allah, Rabbi aqimis saah, ya Allah kiamate ndang di cepet nih, pesra kenti Pak, mboten sabar iku pengen manggoni tempatnya itu. Sementara orang-orang kafir, mereka yang banyak dosa itu begitu ditampakkan, makanya kubur itu menjadi khufratun min khufarin niron, itu menjadi lubang api dari lubang api di neraka kelak. Maka begitu dia melihat tempatnya yang menyala-nyala di neraka itu, dia akan berkata, Rabbi la tuqimisah, ya Allah muga-muga kiamate mboten sios ngoten Pak. Kuwi padahal wis digebuki niku. Ning tasih nyuwun ngoten niku, kula gebuki sakniki mboten napa-napa, sing penting ampun kiamat itu. Saking dahsyatnya Pak itu. Jadi Masya Allah itu sampai digambarkan dalam beberapa kitab ruh, misalnya Ibnu Qayyim menggambarkan itu. Kadang ada kambing itu Pak, ketika lari kemudian dia berhenti set gitu. Itu ada yang menggambarkan semua jeritan penghuni kubur ketika disiksa itu mendengar semua, kecuali manusia dan jin Pak.
Kewan-kewan do mandeg panjenengan nek pas angon wedhus misalnya kok wedhuse melongo niku mbok menawi niku mireng jeritan penghuni kubur yang disiksa. Masya Allah itu ya. Apalagi sudah nggak soleh, nggak punya simpenan pak ya, wis ora soleh, ora investasi, sedekah belas ora tahu, misalnya jumuahan niku ya, tok turu misalnya ya, itu lare mboten didik ya, ilmu mboten gadah. Lah terus andalane napa niki andalane? Ya makanya kita dikatakan oleh Nabi, makanya tadi hasibu jenengan niku ngitung kinten-kinten sangune pun cukup dereng niku kedah dihitung terus hasibu hisab dihitung itu. Kenapa? Perjalanan itu harus butuh banyak bekal pak. Nah ini baru alam barzah. Alam yang ketiga alam apa? Akhirat. Dimulai dari mana? Tiupan sangkakala. Ditiup kedua kali sangkakala itu satu tiupan kehancuran. Maka begitu ditiup oleh malaikat siapa? Israfil ya, semua masya Allah, maka terjadilah seperti surat idza zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, kita diguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya. Niku nek ibaratnya nek Semeru niku nembe napa niku? Wonten sing ngomong nek carane nembe ngentut Pak niku. Niku pun gegeri pun korbannya banyak sekali. Lah itu nek pecah meledak itu Pak ya. Ya. Makanya ada al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasukal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Itu gunung itu udah mabur pak, terbang dibenturkan dier, semuanya hancur itu, ngeri sekali itu ya. Maka di situ di akhir surat Al-Zilzalah Allah sampaikan ya, yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia itu akan dibangkitkan besok dengan kondisi yang masya Allah berbeda-beda pak ya. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan semua perbuatan mereka. Jadi masya Allah, ternyata besok di hadapan Allah itu, makanya tingkatan orang muslim itu paling tinggi nomor 3 ini. Muslim paling rendah, mukmin agak tinggi, muhsin paling tinggi. Ada Islam, iman, ihsan. Nah ihsan ini kelasnya ya masya Allah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka betul kalau ulama mengatakan begini, kualitas iman kita sebenarnya adalah ketika kita sendirian tidak ada yang melihat. Itu kualitas iman kita ya. Kualitas kita pak ya. Korupsi misalnya, CCTV mboten nonton, sing kertas mboten nonton, kok ono duit sak glondong teng meja misalnya pak, mboten purun mundut. Lah itu kualitas orang itu. Nek teng dalan dipendet mboten? Ya tergantung ya pak, tergantung iman ya. Nek pas imannya lemah cukup ya manusia ya. Kembali ke tadi masya Allah. Maka begitulah ya, besok di alam ini masuk begitu kiamat, dia terjadi tiupan sangkakala yang pertama, ditiuplah yang kedua, maka terjadilah hujan rintik-rintik pak. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari tulang apa ini? Ekornya, namanya atsbudanab kata Nabi, tulang ekor pak. Tulang ekor ini dalam sebuah apa namanya keterangan tidak bisa hancur. Mbok menungsane pun dadi balung-lung niku nggih tasih tulang ekornya tasih. Maka disitulah nanti manusia dibangkitkan begitu Allah perintahkan Israfil ditiup yang kedua, maka ada hujan, kemudian manusia tukul dari situ pak, uryanan dalam keadaan telanjang. Aisyah sampai nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah napa mboten do isin mosok wudu gitu ya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, hari itu pikiran sudah tidak ada yang napa otak udang niku napa mikire
ngeres ya. Wis ora ono Pak pikiran ngeres ora ono. Semua mikir ya aku masuk surga atau neraka, itu pikirannya Pak itu. Makanya semua bingung. Nah ini namanya padang mahsyar Pak. Padang mahsyar disitulah kelak matahari didekatkan apa ini? Sejengkal Pak, sakilah nih srengenge Pak, tempatnya luas sekali. Maka disitulah siksaan pertama ya, ujian pertama. Maka manusia kata Nabi ada yang tenggelam dengan keringatnya, terus raketok mboten ketawis niki. Ada yang sedadanya, ada yang selehernya, ada yang selututnya, ada yang tidak merasakan panasnya matahari meskipun sedekat 1 kilan. Ada 7 golongan itu ya. Al imamu adil, imam yang adil. Yang kedua, rajulun nasya'a fi ibadatillah ya, lelaki yang tumbuh ya, syabun pemuda yang tumbuh di lingkungan masjid, itu hatinya terpaut dengan masjid Pak. Nah niki cah nom sing saya niku sing sregep teng masjid. Nom niku batasannya pinten? Nom 60. Pinten Mbah? Kawan doso nggih. Pemuda nggih. Kawan doso niku pemuda kedaluwarsa napa? Enom lah iso. Ya insyaallah nek memang enggak ada ketentuan Pak, tapi rata-rata ya 40 sampai 45 itu masih usia muda. Nanti nek sudah 50 itu STW ya. Setengah tua itu. Ya, 60 itu sudah mulai ya tua lah gitu ya. Nek sudah di atas itu ya lanjut berarti nanti. Nah, maka disitulah ya dikumpulkannya ya. Dia yang tidak merasakan ada tadi ya. Ada yang kedua, ketiga lelaki juga, warojulani, 2 orang lelaki ini masya Allah sahib kendel Pak. Maka teman akrab itu besok di akhirat akan jadi musuh. Al-akhilla itu konco kendel. Konco apa berarti? Plek ya. Wis pol pokoke ngalor ngidul wis kuwi. Kruntang-kruntunge cah loro kuwi Pak. Ya. Al-akhilla konco-konco akrab pada hari akhirat itu nanti sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali yang berteman karena iman. Insya Allah nih konco ngaji, konco masjid. Nah, ini insya Allah yang tidak akan jadi musuh itu, bahkan jadi syafaat besok Pak. Nggih, mangke teng akhirat wonten ya, teman-teman yang kehilangan ini. Ada Pak mungkin ratusan orang dulu sering bareng, kita kehilangan. Ya Allah, teman saya kok belum kelihatan. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ternyata niki tasih teng pundi? Di neraka itu. Atas permintaan teman-teman solehnya itu kelak dia dipindah ke surga. Ini yang namanya syafaat kawan yang soleh Pak. Masya Allah nih ya. Tapi teman yang buruk itu ya besok akan jadi musuh, saling melaknat Pak. Makanya besok di surat kalau kita bahas surat Al-A'raf itu ya, setiap ada orang dimasukkan ke dalam neraka itu ngerti ya. Ngerti itu, bahkan ketika yang dimasukkan itu anak buahnya dulu, bose keri Pak iki, bose sing tukang traktir itu, wis ora usah wedi maksiat, sesuk sing nanggung aku, sing ngomong gitu itu besok mlebune pas dilebokke laknat ukhtaha, anak buahnya langsung protes ya, atihim di'fan minal adab, ya Allah niku nek saged adabe double gen adil, kula elek gara-gara sing cok gratisin kula nggih tiyang niku itu. Ya itu. Sing bayari sing ngebose niku Pak niku. Ya. Maka kata Allah likullin di'fun walakin la ta'lamun, wis kabeh tak lipatkan adabnya tapi kalian tidak tahu kata Allah. Ya. Jadi Masya Allah. Nah yang ketiga ini 2 teman soleh saling mengingatkan. Pas nangi males ya biasa Pak, tiang males dimotivasi. Ya. Makanya dakwah itu bukan memukul tapi apa? Merangkul ya. Makanya yang baik itu orang tidak hanya soleh Pak tapi musleh. Nek pun saya niku nggih ngejak-ngejak, ampun ngenyek. Dakwah itu ngajak mboten ngejek, ngerangkul mboten mukul ya.
Ya, memotivasi bukan memvonis. Ya, ini dakwah namanya da'ah yaitu ngajak-ngajak. Nah, ini ikuti yang saya. Ada 2 orang ini, masya Allah. Ini, nah ada konco kental kok, ahli masjid, ahli soleh semua ini, ahli ilmu baik, mengingatkan insya Allah nggak merasakan masyar. Yang ketiga, rojulun. Yang keempat, da'at humro'atun. Onten tiang jaler dijebak, digoda perempuan zataman sobin wa jamalin. Niki ayune mboten jamak, mboten karuan niki. Pun sugih ayu, Pak. Berarti kan kerumat niki carane. Ya. Niku jenengan saged dijebak niki kok saged semaur, sorry Mbak, ora nafsu blas gitu. Ya. Ya, sorry Mbak gitu ya. Kok saged niki tiyang niki opahe niku mangke teng mahsyar mboten merasakan panasnya matahari, Pak. Niki kinten-kinten sing lolos kathah mboten nek diuji ngeten niki. Ya. Wabot, Pak. Kecuali sing ora normal. Sorry Mbak nyong senenge cah lanang lagi wis angel meneh ya gitu ya. Ya. Jeruk mangan. Jeruk ya. Ini normal ini. Digoda kok saged ngomong sing goda wayu meneh sisan. Ngomong, "Sorry Mbak, saya takut kepada Allah itu." Wah, masya Allah Pak. Nah, ada yang begini nih. Itu dijamin Nabi tidak akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar itu ya. Kemudian ada orang yang dermawan sampai dia nggak ngerti. Gambarannya seakan-akan infak tangan kanannya itu berapa, tangan kirinya nggak ngerti. Ini saking ikhlasnya, wis ratu ngitung. Pokoknya sing pun dikeluarkan, mboten dipikir meleh. Ya, ada tiang medit tuh nyumbang pisan, kelenge salawase ya, kayak masjid, kayak nak nyongora semen sak orang dadi ya. Wong medit tuh nyumbang pisan ilinge ngantek meh mati. Ya. Tapi tiang ikhlas niku pun medal pun lali, blas mboten dieling-eling niku. Nah itu yang disebut tangan kanan ngeluarkan, tangan kiri tidak ngerti ya itu ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Ya pemuda ya. Ya itu insya Allah. Jadi mahsyar Pak didekatkan sekilan itu. Maka masya Allah insya Allah kalau kita masuk dari 7 golongan itu tidak akan merasakan panasnya mahsyar. Disinilah nanti manusia berbondong-bondong datang ke nabi-nabi untuk minta apa? Syafaat ya. Kemudian selesai itu mereka menuju tempat namanya apa? Mizan. Apa mizan? Timbangan Pak. Ditimbang mangkeh niku amal-amal kula jenengan niku. Mangke wonten Pak tiyang niku amale elek kabeh ning mung gadas tunggal. Napa modale? Ucapan la ilaha illallah itu masya Allah ya. Ucapan itu yang menyebabkan dia meskipun akan diadab oleh Allah kalau Allah berkehendak, menyebabkan dia akhirnya akan masuk surga itu ya. Tapi nek saged nggih mboten mampir neraka riyin nek saged ya. Makanya kita ini berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku doanya kita. Setelah ditimbang ada yang jomplang Pak, amal buruknya jomplang. Nah ini pertanda apa? Ya, masuk neraka kalau buruknya yang jomplang. Kalau baiknya yang lebih berat maka insya Allah masuk surga. Ada yang setara persis ini ya, 50-50 Pak. Elek karo apik iki jan imbang plek. Ora ono napa niki? Gesahe Pak. Nah, niki mangke teng pundi mangkene? Malaikat bingung mboten? Ini yang masuk nanti Ashabul A'raf. Nah, nanti nek bahas surat Al-A'raf dibahas. Ashabul A'raf itu tiang Pak pas ditimbang itu plek jan padha ngeten iki Pak. Orang jomplang elek, orang jomplang apik niku plek ngoten niki. Niki masuk Ashabul A'raf. Orang itu setiap hari bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni neraka. Pas lihat penghuni surga dia sangat berharap sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muga-muga kula mlebet swarga. Pas lihat penghuni neraka langsung ketakutan, ya Allah, aja nganti ampun kula mlebet neraka. Mangkeh angsal syafaate Kanjeng Nabi niki langsung mlebet
swarga insyaallah, namanya Ashabul A'raf Pak. Plek podo niku. Ya. Makanya Masya Allah itu ditimbang dulu. Nah berikutnya ke hisab. Hisab itu apa? Hari pertanyaan atas semua yang dikerjakan tadi. Nah maka di sini makanya maliki yaumiddin, hari pembalasan. Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun berbuat kebaikan sekecil zarrah sekalipun, ya roh, dia akan melihat balasannya dari Allah. Ya, sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah, sekecil apapun perbuatan dosanya, dia juga akan yarah, melihat. Jadi Masya Allah, Allah tidak pernah menzolimi. Artinya nek sae nggih tetep dihitung sae, nek eleh nggih dihitung eleh itu. Nah makanya ini siapa yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terkait dengan Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Makanya tadi mau raja, mau penguasa, mau pemimpin yang kuat sekalipun ya, makanya besok wafis sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya besok diceritakan oleh Nabi ya, ini Maliki Yaumiddin. Maka Masya Allah Pak, hidup itu harus diukur ya, bahwa ini pantas apa tidak, dosa apa tidak ya. Makanya Nabi itu pernah kehausan Pak, hanya dikasih air putih. Niku begitu diminum celeguk itu Nabi teringat firman Allah, kemudian membacakan summalatus alunna yauma idzin anin na'im, sungguh latus alunna, kalian pasti akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat, anin na'im, tentang apa? Nikmat-nikmat itu ya. Ini apalagi yang lebih dari ini, artinya lebih banyak nikmatnya. Maka Masya Allah, insya Allah kalau kita ya baik semua, jawabnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ayat berikutnya. Daisha Mas. Belum lagi. Ya. Baik, berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini bahkan intinya inti nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Ya, kenapa? Karena di situ jelas Allah berfirman, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baik, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang banyak sekali malam ini, jenengan tidak nyaman, saya juga nggak nyaman, gatel banget ini namanya. Oh, batuknya ini, Masya Allah ya. Semoga pekan depan sudah sembuh ya, amin. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.